Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Pak RW beserta jajarannya, pengurus masjid Fathul Khair, serta kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang hadir pada hari ini dalam majelis ilmu ini. Semoga adanya mendapatkan limpahan ridho serta kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat mengisi waktu kita untuk mempelajari dan menangkap pesan-pesan Allah dalam kitab suci-Nya. Semoga nanti kita menjadi umat yang Qur'aniyah, pribadi yang Qur'ani, sehingga nanti kita menjadi ditemani oleh Quran tersebut ketika kita nanti dalam barzakh menjelang datangnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ilahiyah kepada kita semua berupa pesan-pesan Allah, ta'alimul Islam, ajaran Islam. Semoga kita semua menjadi orang yang setia kepadanya dan mengamalkan, berpegang teguh kepada sunnah yang telah dia tinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pertama sekali saya mohon maaf pada bulan kemarin tak dapat datang karena pulang dari kerja agak lambat, jadi ya datang kerja ke sini. Jadi kita kosong pada bulan kemarin beri pengajian tafsirnya. Alhamdulillah pada malam ini kita lanjutkan kembali yang sudah kita mulai sebulan yang lalu tentang at-taqwa kemarin ya, yaitu tafsir tematik tentang at-taqwa. Kita sudah pelajari kemarin surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3, di mana saya jelaskan dalam ayat 2 itu tentang ayat 3 maksudnya tentang beberapa karakter atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada yang gaib kemarin, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam ini kita akan lanjutkan ayat keempat yang juga masih membicarakan tentang ciri dan indikator orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Semoga hendaknya tidak hanya ilmu kita dapatkan dari pesan-pesan ini, tetapi juga dapat kita amalkan dan menjadi diri individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga kita mempelajari kitab suci-Nya, di mana orang yang mempelajari suci Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk khairukum, kita pelajari kemarin kan, khairukum orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya.
Insyaallah semoga kita menjadi orang yang khairun atau khairun nas di antara manusia, gitu ya. Dalam ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini menjelaskan ciri selanjutnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apapun yang diturunkan kepada engkau hai Muhammad. Jadi ciri yang keempat orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah mengimani apapun yang Nabi terima dari Allah Subhanahu wa taala, baik Quran maupun yang bukan Al-Quran. Khususnya yang selain Quran adalah yang sifatnya mutawatir. Jadi apapun yang Nabi katakan, ya kita mesti terima, beriman, gitu ya. Mengimaninya, percaya itu adalah sabda Nabi dan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi tidak menyampaikan apapun dari dirinya yang sifatnya hawa nafsu, kemauannya semata, tetapi apapun yang dia sampaikan adalah sesuatu yang sudah Allah wahyukan kepadanya. Maka oleh karena itu, ya orang yang bertakwa mesti beriman kepada apapun yang diturunkan ke Rasulullah SAW. Jika kita kaji secara usul fikih ayat ini, di situ dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, menggunakan kata-kata ma di sana. Tidak langsung sebutkan walladzina yu'minuna bil Qur'an, begitu. Walaupun ma juga maknanya Al-Quran sesungguhnya, tafsir juga Quran maknanya, tapi lebih dari itu dia. Maka digunakan kata-kata ma di sini, tidak Quran langsung. Itu maknanya adalah ma itu lafaz am. Artinya, ya terjemahan atau maksudnya adalah walladzina yu'minuna bi kulli ma unzila ilaika ya Muhammad. Maksudnya adalah mengimani setiap apapun yang diturunkan ke Rasulullah SAW. Mengimani tidak hanya Quran dengan demikian. Kenapa? Karena yang Nabi terima tidak hanya Al-Quran, juga wahyu-wahyu lainnya, yang terutama yang sifatnya mutawatir. Dapat dipastikan itu dari Nabi datangnya. Kita mesti mengimani, ya. Jadi apalagi Nabi itu adalah sebagai penafsir Al-Quran. Nabi menjelaskan makna Al-Quran itu dia. Karena Quran tanpa Nabi jelaskan kita akan mengerti maksudnya dia. Jadi dengan demikian memahami Islam tak bisa cukup dengan Quran saja, tetapi mesti dibantu oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau. Maka dengan demikian ya sangat keliru kalau ada orang menolak hadis, sangat keliru orang yang ingkar sunnah, gitu ya. Karena tidak mungkin kita mengamalkan Quran tanpa bimbingan Rasulullah SAW. Itu yang baru terjadi. Kita dengar mereka di YouTube atau di mana saja yang menafsirkan bahwa tidak ada keterangan dalam Quran tentang sholat 5 waktu misalnya, gitu kan? Itu kan ada beberapa orang itu kan? Itu keliru. Walaupun Quran tidak menunjukkan 5 waktu, khamsu shalawatin ada dalam Quran kata-kata itu, tetapi Nabi menjelaskan dan Nabi juga mempraktekkannya. Nabi menjelaskan dalam sabdanya, dalam perkataan beliau, dan Nabi juga melakukan dalam perbuatannya sholat 5 waktu tadi itu. Maka oleh para ulama ketika menafsirkan ayat tentang waktu sholat misalnya aqimis shalat liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, dalam surah Al-Isra itu ya. Nah situ kan cuma memang 3 ada disebutkan liduluki syamsi,
wasaqil laili wa qur'anal fajri. Nah, ada 3 waktu di situ, tapi waktunya kalau sholatnya 5. Kenapa? Karena liduluki syamsi itu 2 waktu di sana sholatnya. Jadi kalau sholat karena tergelincir matahari, mana ada yang 2 itu dia. Pertama adalah sholat zuhri dan sholatul asr. Makanya sholat asar, sholat zuhur itulah sholat yang boleh dikembarkan, yang kita namakan dengan jamak, khususnya dengan syarat-syarat tertentu. Maka boleh dijamak asar kepada zuhur atau sebaliknya zuhur kepada asar, karena dia waktunya adalah liduluki syamsi. Tapi memang ada syaratnya dalam perjalanan misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Lalu wasaqil laili, gelap malam. Apa itu dia? Nah, dalam waktu yang satu ini yang gelap malam itu ada 2 waktu di sini, yaitu sholatul maghrib wa sholatul isya. Iya kan? Nah, kalau sebab itu ya boleh dikembarkan sholatnya, kita jamak isya ke maghrib dan maghrib ke isya. Karena dia wasaqil laili dia. Boleh nggak jamak maghrib kepada asar? Nggak boleh kan? Karena bukan waktunya, tidak kembar di situ dia. Lalu yang kelima adalah sholatul fajr, ya kan? Yakni Qur'anul fajr tadi, yakni sholat subuh. Begitu ulama menafsirkannya, dan begitu juga Nabi menjelaskan dalam perbuatannya. Jadi kalau ada orang mengatakan cuma 5 waktu sholat itu keliru sekali, gitu ya. Maka saya katakan di awal tadi, kita tidak akan mungkin memahami Quran dengan baik tanpa bantuan hadis Rasulullah SAW. Maka dikatakan tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi orang yang bertakwa beriman kepada apapun yang Allah turunkan ke Rasulullah SAW, yakni Al-Quran dan lainnya. Ya, yang terutama yang sifatnya mutawatir, yang akan dipastikan dari Nabi datangnya, begitu dia. Itu maksud ayat itu ya, itu kandungan ayat itu. Jadi kita mesti mengimani itu. Mungkin pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mengimani Al-Quran? Apa maksud mengimani apa yang Nabi sampaikan kepada kita? Iman itu selalu berkait dengan akidah, ya. Iman maknanya percaya, mempercayai, ya, mempercayai Quran, mempercayai yang Nabi ajarkan kepada kita, dan kepercayaan itu mendatangkan kenyamanan buat kita. Itu, jadi ada efek iman itu, dia ada dampak positif buat kita. Percaya, efeknya kita nyaman. Tapi kalau kita kaitkan dengan akidah, akidah itu maknanya adalah ikatan, begitu ya, ikatan dia. Maka mengimani Quran dalam makna akidah tadi bermakna kita punya keterikatan dengan Al-Quran. Kita mesti punya keterikatan dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Apapun perbuatan kita mesti kita tilik, tahu tak tilik? Ditengok ya, dikonfirmasi kepada apa? Kepada Al-Quran. Quran membolehkan tidak? Apapun perbuatan kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, apapun pekerjaan kita mesti mengaitkan dengan Quran. Kalau saya buat ini, kira-kira Quran mana ini dia? Itu mana iman pada Quran? Nah, cukup percaya saja. Ada rasa ketergantungan, ada rasa keterikatan dengan Quran itu dia. Jadi ketika kita misalnya berbuat sesuatu, kita mesti bertanya dulu, kira-kira yang saya buat ini bertentangan tidak dengan Al-Quran? Tidak bertentangan, lanjut kerjakan. Bertentangan, ditinggalkan, begitu kan? Walaupun secara material banyak untungnya dia, tetap ditinggalkan karena Quran melarangnya. Begitu kan? Ya, andai kata kita turuti ini, model seperti itu iman kita, akidah kita, ya kita akan nyaman. Kenapa orang tertipu misalnya dengan dengan pinjaman online misalnya, ya kan? Kenapa itu kan? Pinjam sekian bunganya. Kenapa itu? Karena dia tidak mengkonfirmasi dengan Quran. Coba kalau dia konfirmasi, kalau saya buat ini pinjam misalnya 100 juta,
nanti katanya sekian persen bunganya, ya kan? Kata yang punya modal tadi itu. Boleh konversi Al-Quran? Apa kata Quran itu? Ini boleh tidak ini seperti ini? Ya ini tidak akan tertipu. Sekarang banyak penipuan kan? Dia pinjam sekian bunga banyak sekali, lalu yang bersangkutan tak mana ruginya, rugi sekian miliar rupiah gitu ya. Andai kata kita konfirmasi dengan Quran itu, kita tidak akan penipuan itu. Itu contoh. Makanya saya katakan di awal tadi, beriman adalah percaya dan mengamalkan Islam, ya yang akibatnya adalah mendatangkan kenyamanan kepada orang yang beriman tadi itu. Maka kita mesti konfirmasi dengan Quran itu. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ia mengkonfirmasi perbuatannya, perkataannya, tindakannya, keputusan yang ia buat dengan apa yang Al-Quran katakan. Maka orang bertakwa adalah selalu dalam kenyamanan itu dia. Kenapa tadi? Beriman kepada apa yang telah turunkan ke Rasulullah SAW. Itu yang keempat ya. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apapun yang diturunkan kepada Muhammad. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang bertakwa cirinya adalah ya wa ma unzila min qablik, dan juga beriman dengan apapun yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar, takwa yang benar adalah dia mengimani segala sesuatu yang diturunkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Mana itu? Nabi Isa, Nabi Musa misalnya, ya sampai ke Nabi Adam alaihissalam, mengimani semuanya dia. Ya, mengimani semua itu dia. Tapi yang imannya adalah apa? Yang Allah turunkan kepada para nabi tadi itu, bukan hal-hal yang telah disimpangkan atau dimasukkan ke dalamnya pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan manusia. Artinya ya beriman kepada Injil yang mana? Injil yang asli yang diterima Isa dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Taurat ananya mengimani Taurat yang asli yang diterima oleh Musa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Taurat dan Injil yang telah dicampur aduk begitu. Itu. Makanya sikap kita kepada kitab-kitab itu kata Nabi, ya ada dua sikap. Pertama adalah sikap kita, ada tiga sesungguhnya ya. Pertama adalah sikap kita mengimani kitab-kitab itu. Kalau kita dapat meyakini dan memastikan ayat-ayatnya pasti dari Allah datangnya. Gimana cara memastikan itu? Ayat-ayatnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terutama masalah keimanan. Kita mesti beriman. Yang kedua adalah ayat yang tidak jelas konfirmasi dengan Al-Quran. Artinya Quran tidak menjelaskan kebenarannya, juga Quran tidak menjelaskan kebohongannya. Sikap kita ke Rasulullah pada ayat-ayat ini adalah la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kau dustakan, jangan kau benarkan, juga jangan kau dustakan, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Jika kita dustakan nanti ternyata dari Allah datangnya ayat itu, berdosa kita, iman kita jadinya. Kalau kita benarkan ternyata buatan manusia misalnya. Nah, itu dia. Sikap kita la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Khususnya ayat-ayat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tetapi juga Quran tidak menjelaskan tentang kebenarannya. Itu sikap yang ketiga. Sikap yang keempat adalah menolak, terutama ya ajaran yang bertentangan dengan keimanan yang Quran jelaskan begitu dia. Yaitu misalnya dijelaskan oleh para ulama ya mengutip ya dari Rasulullah SAW tadi itu ketika mengutip Injil dan Taurat itu sendiri atau Perjanjian Lama dan Baru itu dikutip sebagai sumber tafsir gitu ya.
Jadi pada Bapak Ibu sekalian yang belajar tafsir dulu misalnya ada namanya tafsir Israiliyah gitu ya. Ada tafsir Israiliyah gitu ya. Maksudnya adalah tafsir penjelasan kepada Al-Quran yang sumbernya dari Israiliyah, yang sumbernya dari pandangan-pandangan Bani Israel, pandangan-pandangan yang tertuang dalam Taurat dan Injil tadi itu dia, dari penyebaran baru tadi itu dia. Itu Israel namanya dia. Makanya 3 sikap tadi itu terima, jadi makbul secara mutlak. Yang mana itu? Adalah yang memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan ada konfirmasi kebenarannya dari Rasulullah SAW. Benar kata Nabi, itu tidak makbul, diterima dia. Kalau tidak ada konfirmasi dari Nabi kebenarannya, juga tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu yang tadi la tusaddiqu wa la tukadzibu. Ya, tapi kalau memang bertentangan dengan apa yang Nabi ajarkan, jelas al-mardud ditolak dia begitu dia. Itu jadi walladzina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min qabli, ini tidak semuanya tentunya ya. Tentu yang dimaksud betul-betul yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima ya, ciri orang yang bertakwa itu. Kemudian selanjutnya adalah wabil akhirati yuqinun, dan mereka yakin dengan adanya hari kebangkitan, yaumul qiyamah, yaumul akhir. Itulah 6 ciri orang yang bertakwa itu dia. Yang keenam adalah meyakini adanya yaumul qiyamah, adanya kebangkitan. Lagi-lagi kaitannya apa dengan kehidupan kita? Yang dijelaskan di awal tadi, mesti ada keterkaitan iman kepada kiamat itu dengan apa? Dengan sikap dan perilaku kita semua. Orang yang sesungguhnya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengukur perbuatan dan sikapnya dengan yaumil akhir tadi itu. Kita berbuat misalnya, ya ini adalah kontribusi positif buat saya untuk yaumul qiyamah nanti. Tidak negatif, kalau misalnya dia tolak, dia tidak akan terima. Kendati pun menjanjikan sekali finansialnya begitu. Oh, tidak bertentangan. Ya, bahkan ada positifnya untuk yaumul akhirnya, dia terima dia. Itu mana iman pada yaumul qiyamah. Tidak cukupnya iman percaya saja, mesti kita wujudkan dengan perbuatan nyata, mengukur perbuatan kita dengan iman tersebut begitu dia. Itulah 6 macam orang yang ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah memiliki 6 ciri ini, Allah janjikan buat dia ada hadiah. Mana hadiah? Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri tadi itu, yang 6 ciri tadi itu, maka hadiahnya adalah hudam mir rabbihim, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada ujungnya adalah dia termasuk dalam golongan orang yang menang, al-muflihun ya, orang-orang yang menang. Karena biasa dikira cuma 2 saja, ada al-khasirun, ada al-muflihun ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang menang, yang al-muflihun tadi, yang tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang al-khasirun, orang yang rugi, tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya harus kita miliki, indikator dan ciri-ciri itu tadi, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya mendapatkan hadiah tadi, yakni huda dan al-muflihun tadi itu dia. Itu kira-kira ya penjelasan takwa dalam surat awal Al-Baqarah itu. Kita lanjutkan sekarang perbincangan Quran mengenai takwa dalam surat Al-Imran ya. Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ada muttaqin di sana kan? Kita akan jelaskan muttaqin dalam ayat itu. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya. Dan bersegeralah kamu mendapatkan keampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Itu dia. Tadi hadiahnya al-firun tadi kan, hudan tadi kan, nama Baqarah tadi. Dalam ayat ini Allah jelaskan hadiahnya adalah surga. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ya, mau nak surga Bu? Mau kan? Ya, kita mesti berbenah diri agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat ini mengajarkan kepada kita semua wasari'u, yaitu bil amar, yaitu perintah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat kepadanya. Karena tidak satu pun orang yang tidak berdosa di dunia ini. Hanya Nabi Muhammad yang tak berdosa, yang maksud, ya. Selainnya adalah berdosa. Nabi Adam aja berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah ampuni dosanya dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang manusia biasa, ya, banyak berbuat dosa, ya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, ayat menunjukkan kepada kita agar kita segera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita tobat adalah hal yang tak boleh kita tanggung-tanggungkan. Kenapa demikian? Karena nyawa kita, kematian kita adalah ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan meninggal dunia. Banyak orang yang meninggal tanpa sakit, ya kan? Baru tadi ngomong gembira sekali, ternyata selanjutnya meninggal dunia. Itu kan? Ada kawan cerita nih kan, dia kunjung ke kampungnya, orang Pekanbaru, tinggal pergi ke kampung, pergi pesta, ya, pesta keluarga di kampung, lalu singgah pada rumah, singgah di rumah orang tuanya, makan-makan di sana, habis makan-makan, lalu baring-baring dia, baring-baring langsung meninggal dunia, tak ada sakit. Nah, kalau kita tidak siap-siap sebelum itu, ya, berarti kita mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya kapanpun saatnya kita siap untuk meninggal dunia itu, dalam arti kata kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran katakan tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia. Ya. Sebab kalau kita berbuat dosa, itulah merusak jiwa dan hati kita. Dosa itu kalau kita lakukan, ada ulama yang mengumpamakan berbuat dosa itu adalah membuat bintik hitam di dalam kalbu kita. Kalau kalbu itu diumpamakan misalnya kayak kaca bening gitu ya, atau kayak cermin misalnya, dia bersih, dia dapat menangkap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaca itu kayak kaca bersih, dia dapat menangkap gambar di hadapan dia, betul kan? Ya, dengan sempurna. Tapi kalau kacanya kotor, kita berbuat dosa misalnya, maka akan terbentuklah bintik hitam di kaca hati tadi itu dia. Kita hapus, kita tidak bertobat, kita buat dosa yang lain, terbentuk lagi bintik hitam lagi. Buat dosa lagi tidak bertobat, terbentuk lagi bintik hitam lain. Akhirnya perlu dengan hitam kaca tadi itu. Selanjutnya bisa kaca menangkap gambar-gambarnya lagi. Tidak bisa lagi karena sudah dihambat oleh bintik-bintik hitam dosa tadi itu dia. Gitu kan? Demikian juga lah manusia.
Jadi kaca hati kita itu seperti itu dia. Jadi hati kita mudah ditundukkan kepada kebenaran kalau dia tidak hanya berbuat dosa, kalau dia penting, ya kan? Makanya kita hapus, dia bisa menangkap kebenaran hati kita tadi itu. Maka ada orang mengatakan nasihat kita kepadanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apa sebabnya itu dia? Karena itu dia. Karena kaca kalbunya sudah dipenuhi oleh bentuk binti-binti hitam dari itu, sehingga tidak masuk lagi pesan-pesan dari itu dia. Maka hati manusia itu kan ada 3 macam gitu ya. Ada qalbun mahtum, ada qalbun mahtum tertutup, ada qalbun marid, hati yang sakit, ada qalbun salim, hati yang selamat. Nah, orang-orang kafir, ya kan? Ya, dia qalbun mahtum, hati yang tertutup menerima kebenaran. Yang saya bilang tadi itu bahwa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan dia begitu. Maka hanya kita hapus dosa-dosa tadi itu biar kaca qalbu kita dapat menangkap kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran tadi itu. Itu kan? Ya. Lalu qalbun salim, qalbu yang selamat. Siapa tahu orang mukmin yang selamat itu dia terima semua kebenaran tadi itu. Asal benar dari yang pun datang dia terima. Nah, qalbun marid, hati siapa itu? Itulah hati orang-orang munafik. Gitu kan? Itu dia. Jadi kita diajarkan di sini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan juga bersegera mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikembarkan atau diiringkan ya antara maghfirah dengan al-jannah dalam ayat ini. Segera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang bertobat kepadanya, orang yang minta ampun kepada Allah dan diampuni Allah dosanya, maka dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kayak apa surga itu? Arduhas samawati wal ardh, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Bumi berapa lapis? Ada 3 lapis, ada 7 lapis kan? Langit 7 lapis juga. Kalau dibentang-bentang 7 itu 14 itu kan? Ya, dibentang-bentang 14 langit dan bumi. Tadi itu dibentang kedua-duanya jadi 14 itu kan? Itu baru lebarnya, panjangnya wallahu a'lam. Itulah surga itu besarnya dia. Itulah surga, taman surga yang Allah berikan buat manusia dari itu. Untuk siapa itu? Dan lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi oleh karena itu kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini kembali dijelaskan ciri orang yang bertakwa itu dia. Kalau dalam ayat yang surah Al-Baqarah tadi itu ada 6 ciri tadi kan. Dalam ayat berikutnya ini di surah Al Imran ini ada beberapa ciri lagi yang sebagian mirip dengan yang tadi. Yang sebagian lagi ya ada tambahan lain gitu kan. Apa dia? Pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak, menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala fis sarra'i wad dharra, baik dalam ketika senang, lapang hidupnya, wad dharra, maupun dalam kesulitan. Ini orang bertakwa selalu berinfak, membantu jalan Allah Subhanahu wa taala, bantu anak yatim misalnya, bantu fakir miskin misalnya, bantu rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid misalnya. Orang bertakwa seperti itu. Kemudian berinfaknya kapan? Kapan saja. Ya kan? Waktu sedang susah, sedikit gajinya, sedikit uangnya, ya dia berinfak juga. Ada persentase yang dia keluarkan setiap waktu untuk ya berinfak tersebut. Jadi baik fisarra wa dharra, baik dalam waktu senang maupun waktu sulit, dia berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa tadi itu dia. Dia tidak memilih waktu kapan berinfak, tapi adalah tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menunggu kaya dulu berinfak itu. Ya kan? Di sini yunfiquna fisarra. Tadi disebutkan apa infaknya di sini?
Quran tidak mengatakan yunfikuna amwalan, ya kan? Yunfikuna amwalan bisarra wa dharra, begitu Quran katakan di situ. Artinya kalau kita kaji secara bahasa, Quran tak menyebutkan maf'ul bih yunfikuna itu. Objeknya Allah tak sebutkan dalam ayat ini. Sehingga maknanya adalah ada kaidah tafsir menjelaskan apabila Quran tidak menyebutkan objeknya atau maf'ul bihnya, itu maknanya objeknya adalah umum. Artinya sehingga maknanya adalah yunfikuna fis-sarra wa dharra, menginfakkan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia miliki? Dia punya tenaga, berinfak dengan tenaga. Dia punya harta dengan harta. Dia punya ide gagasan dengan gagasan, berinfak dia. Jadi yang mesti dengan harta infak tadi itu dia. Untuk membantu jalan Allah Subhanahu wa taala, baik menggunakan harta maupun yang bukan harta tadi itu dia. Jadi infak tidak terbatas pada harta. Infak itu terkadang malahan ya infak itu lebih tinggi nilainya yang bukan harta ketimbang harta. Ya, orang yang punya ilmu misalnya membantu jalan Allah dengan ilmu yang dia miliki, itu lebih tinggi lagi pahalanya. Ya kan? Maka dijelaskan dalam hadis Nabi itu bahwa ilmu yang bermanfaat adalah salah satu yang mengalir pahalanya kepada yang berinfak tadi itu. Kenapa sudah meninggal dunia dia? Sudah lama meninggal dunia, tapi ilmunya masih orang amalkan, masih dirujuk buku-buku tulisan-tulisan dia oleh orang itu kan? Ya, selagi dia rujuk dan diamalkan, maka akan mengalir pahalanya kepada yang telah meninggal dunia yang menulis buku tadi itu, yang berilmu tadi itu dia. Jadi artinya ya berinfak tidak selamanya dengan menggunakan uang dia atau harta begitu. Berinfak dengan apapun kita miliki yang berguna, yang bermanfaat bagi masyarakat ramai, bagi orang banyak, untuk dan juga untuk jalan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Itu kira-kira ya ciri yang pertama orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran ayat 134 ini. Nah, kita akan lanjutkan nanti pada bulan berikutnya, ini wal kadziminal ghaidza wal 'afina 'anil nas dan seterusnya. Ya, karena sudah masuk, kita tutup di sini saja tausiah kita pada malam ini. Semoga berguna buat kita semua dan mari sama-sama kita berbenah diri selalu untuk meraih dan membentuk dan memiliki ciri-ciri dan indikator-indikator takwa tadi, baik yang dijelaskan dalam Al-Baqarah maupun dijelaskan dalam surat Al-Imran ini. Dimana kepulauan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.